Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para hamba dan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, dimanapun diri kalian berada. Alhamdulillahirabbil alamin, diri kami mendapatkan amanah perintah dari sisinya Zat Tuhan Yang Maha Esa. Diperintah disuruh menjabarkan tentang adanya wujud Zat Allah, dua unsur, yaitu wujud zahir dan wujud batin, atau Zat Tuhan Yang Maha Esa wujud hidup di alam dunia dan wujud hidup di alam akhirat. Pemirsa semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita, mari dihaji bersama dengan sungguh-sungguh agar diri kita paham memahami di antara Zat Tuhan itu memang benar-benar berwujud mutlak, wujud nyata, zahir dan batin, wujud di alam dunia dan di akhirat, atau wujud di muka bumi atau di langitnya. Di situ semua saudaraku yang sudah mendalami ilmu hakikat dan tauhid khususnya, mari didalami yang sebenarnya wujud sejatinya, wujud yang mutlak, yang abadi, yang nggak bisa rusak, yang kekal. Kalau wujud yang nyata di alam muka bumi ini, banyak yang memahami semua saudaraku. Buktinya adanya seluruh tubuh wujud tersebutnya manusia ini, termasuk kan ya dua unsur, dua wujud, adanya lahir ya adanya batin ini. Nah, kami jabarkan pertama wujud lahir atau zahir ini kan termasuk wujudnya dunia. Pertama wujud lahir atau zahir ini kan bisa gerak apa saja, ini wujud nyata zahir atau lahir. Ini menunjukkan syariat sudah jelas pergerakan raga. Kalau mengenai sholat, syariat kan olahraga. Diri kita ini diperintah olahraga. Jelas kan? Ada gerak, berdiri, sujud, duduk, rukuk, olahraga, diperintah gerak.
syariat. Jika diriku banyak memahami ilmu hakikat, ya, memahami batin, memahami rohaniah, sama dengan memahami langit Allah. Namun diri kita masih belum jelas, belum bisa melihatnya. Bukan cukup hanya di sini saja, karena langit yang di dalam diri ini dari luar diri. Di luar diri ini loh, unsurnya dua unsur juga. Di luar diri ini ada dunia, ya ada akhirat. Ada bumi, ya ada langit. Mana yang sebenarnya langit? Bisa diri kita ini membedakan di antara dua ini, mana yang langitnya zat Allah itu yang sebenarnya, dan mana dunia atau bumi itu yang sebenarnya. Misalnya bumi, ya banyaklah, aku yakin banyak yang sudah mengerti. Namun yang langitnya zat Allah yang sebenarnya itu loh yang mana? Jika diriku sudah mengenalnya langit yang sesungguhnya, itulah nanti diriku sudah mengenalnya akhirat atau langit zat Allah yang sebenarnya. Sudah jelas gandeng antara bumi dan langit itu, sudah gandeng. Dunia dan akhirat sudah gandeng, nggak ada batasnya, gandeng. Mari diketahui sebelum mati, akhirat sudah di depan mata diri kita masing-masing. Monggo belajar, dirasakan. Namun diri kami ini nggak boleh oleh Tuhan langsung menyamakan yang sesungguhnya, yang namanya langit atau akhirat itu. Itu ada ruangan khusus. Jika diri kalian mau hadir ke tempat kami, saya tunjukkan ini loh langit zat Allah yang sesungguhnya. Iya, karena di keilmuan Jawa itu sudah detail mempelajarinya itu, untuk bermakrifat bertemu zat itu terutama. Semua manusia bisa, yakin, asalkan membawa keyakinan yang kuat. Baik pria maupun wanita bisa. Saya tunjukkan, ini loh zat Allah, ini loh langit. Diri kita nih hidup di langitnya setiap hari. Gak usah tengok-tengok ke atas melihat langit zat Allah. Di diri kita ini ya ada, di dalam tanah ini ya ada langit zat Allah. Kami mendapat amanah, ada namanya Wajangan Jawa ini kan, intinya kami diperintah menunjukkan wujud zat laisa kamisli yang sesungguhnya, yang tersebut laisa kamislihi syai'un itu kan termasuk meliputi. Nah, itulah nanti kami ajarkan untuk mengenal kehidupan terutama ini. Ini ada wujudnya, keluar masuk napas ini wajib. Orang Jawa kan mengatakan wong urip kudu ngerteni sejatine urip. Orang hidup harus mengetahui sejatinya hidup. Sesuai dengan di Islam, man arafa nafsahu
faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal jati dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Tapi ya lanjut, harus bermusik, harus ada yang menuntun. Mengenal hidup kehidupan ini, ruh yang masuk, keluar masuk. Asal mula dari mana ini? Kan dari luar diri kan. Ruh kehidupan masuk ini. Masuk, panjangan hirup, lalu panjangan tiup, keluar. Keluarnya kemana? Ini kepulangan besok ini. Kepulangan sudah tahu. Ada sebutan akhirat itu hanya sanepan. Hak nyata akhirat sudah di depan diri kita. Akhirat itu akhiri erat. Akhirnya kehidupan ini, kembalinya ke mana ruh ini loh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana pulangnya ruh ini? Sudah tahukah diriku lemah dengan ruh ini? Kami wejang, kami ajak ke ruang sepi satu persatu di waktu malam Jumat lagi. Memang kami mendapatkan amanat di situ, disuruh mengantarkan semua umatnya supaya mengenalnya, zat Allah yang selama diyakini ini benar-benar wujud nyata, hak itu. Monggo silahkan segera hadir, manfaatkan sisa usia diri kalian. Eman jika diri kalian enggak melengkapi. Banyak orang yang sudah belajar ilmu rasa, ilmu hakikat, ilmu tauhid, namun aku yakin banyak yang kurang satu, belum mengetahui kehidupannya yang sejati, yang dari luar diri ini, yang kau ambil tiap hari bisa napas itu, zat Allah itu masuk keluar masuk terus, walaupun nggak kau ambil tetap masuk. Itulah dari mana kehidupan itu. Harus tahu kembalinya pulangan. Jika zat Allah sudah nggak mau hidup di tubuh diri kita ini, sudah diakhiri innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sudah habis kontraknya. Kemana arahnya? Harus mengetahui sebelum mati diri kita ini. Itu intinya wejangan jauh, agar mengerti diri kita ini. Sesembah itu sudah mengerti pas, pada khususnya kaum Islam melaksanakan sholat. Di dalamnya sholat ada mengucapkan 2 kalimat syahadat setiap sholat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas sudah mengerti, karena bersyahadat itu persaksian. Benar-benar tahu yang disaksi. Itulah nanti diri kalian panjenengan mengetahui yang dihadap, tepat sasaran, nyata hakul mubin, zat Tuhan itu sangat besarnya. Di mana-mana ada Allahu Akbar setiap hari. Di mana Allahu Akbar itu, di mana-mana ada. Ada sebutan sangkan paraning urip, hidup urip, sak sangkan-sangkan kehidupan di mana-mana Allahu Akbar itu. Jadi intinya diri kami diperintah, disuruh memejam untuk mengetahui sejatinya urip ini. Saya tunjukkan, jika diri kalian mau hadir, kami tunjukkan sir rahasia yang keluar masuk, ruh masuk ke sirah. Nah, kalau orang Jawa namanya
disebutkan sirah ini, kepala. Siruh masuk, mulai hidung ini masuk napas. Nah ini kan ada bunyinya. Saudaraku banyak yang sudah memahami keluarnya masuk ini ada zikirnya siri supaya ingat eling. Setelah eling ada lanjutannya. Setelah eling, kalau di Islam namanya zikir sirul asror, gak berhuruf, gak bersuara. Nah, kalau di Jawa diperintah mati sanjaro neng urip. Kami ajarkan diri kita ini sebelum dikubur oleh Tuhan diakhiri hidup di alam dunia, dikubur sendiri. Maksudnya diri kita ini tidak boleh diaku-aku, harus difanakan. Walaupun toh dikasih bisa, ya nggak ngaku bisa. Walaupun toh dikasih punya, ya nggak mengaku punya. Dikembalikan, merasa nggak punya, merasa nggak bisa. Dikuburkan termasuk. Itu intinya. Modalnya harus fana. Zikir yang nggak berbunyi dan nggak berhuruf. Yang sesungguhnya kami nggak boleh menjabarkan yang satu. Jika diri kalian mau hadir, kami tunjukkan. Karena di dalam semua media nggak boleh kami tunjukkan oleh zat Tuhan yang Maha, karena rahasia. Yang penting diri kita ini sudah memahami ilmu rasa. Nanti saya arahkan, kami ajari keluarnya masuk ini napas ini. Setelah panjenengan ingat Allahu, nanti kami belajari. Setelah itu diri kelompoknya berpindah, diletakkan setelah melaksanakan zikir ingat, ditaruh berganti kendaraannya Rasulullah yang cepat sampai ke Sidratul Muntaha, ke langitnya zat Allah. Kami tunjukkan ini loh wujudnya, laisa kamitslihi, zat Allah laisa kamitslihi. Kami hanya menunjukkan saja. Nanti yang bersaksi ya diri ruh panjenengan, yang menyaksiin ya zat Allah sendiri. Terakhir nanti zat Allah mengatakan sendiri, innani anallah. Itu ayatnya At-Thaha 14. Ya, aku ini zat Allah yang sesungguhnya, yang menghidupi di dirimu, menghidupi alam semesta seisinya. Ya, aku ini zat urip. Aslinya nggak ada namanya aslinya. Zat Tuhan yang Maha Esa. Ada nama 99 itu. Makhluknya yang memberi nama. Ya seperti diri kita ini yang menyebutnya. Aslinya kan nggak bisa disebut. Nanti jika diri kita ini sudah menyatakan bersaksi, bisa diri kulang panjenengan menyatakan, kami perintah melek, bisa melihat mata zahir dan mata batin. Nah, harus percaya di dalam diri ya ada, di luar diri ada. Kalau di dalam diri ini ya, diri kita ini kan nggak bisa
melihatnya, hanya bisanya merasakan. Melihat hanya tubuh ini zahir bisa mengatakan, akhirnya ini kan dunia. Ini dunia termasuk kan, ya sama dengan ini yang diri kita lihat ini bisa mengatakan A, B, C, D ini kan berwarna-warni wujud, tapi ini kan bisa rusak. Nah, mana yang nggak bisa rusak, yang kekal abadi ini kan gandeng. Itu intinya. Jadi kami ajak ke ruang sepi, kami wejangi di situ agar paham mana yang sesungguhnya zat Tuhan yang Maha Esa. Wujud laisa kamislihi, wujud zat Allah yang hidup di akhirat atau hidup di langitnya. Mana zat Allah wujud yang hidup di dunia atau hidup di bumi? Kan sudah nyata, banyak yang tahu. Namun yang satu ini kan rahasia, perlu eman diri kula lampanya. Jika enggak panjenengan laksanakan yang satu eman, jika diri kula masih mendalami ilmu rasa, masih merasakan, masih bingung, kurang satu, hanya bisa merasakan saja. Mana yang menghidupi sejatinya di mana dan dari mana? Inilah asal usul penting. Asal ini harus kembali ke asal. Kalau orang Jawa memberi kajian di situ, asal harus kembali ke asal. Sudah tahukah asalnya lahirnya ruh ini? Lahir kan datang, lalu pergi ke pulangan, tahukah diri kembalinya ini? Itu intinya. Asal harus kembali ke asal, harus tahu diri kulan penyenangan kembalinya. Jika enggak, kesasar nantinya, besoknya. Itu penting. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan mengenai zat Allah berwujud nyata zahir dan berwujud nyata batin. Mudah-mudahan kajian ini membawa berkah bagi semua saudaraku di seluruh dunia, baik pria maupun wanita. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir salam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.